Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ini ada video yang beredar dan viral ya dari seorang ustadz, tepatnya Ustadz Yusuf Mansur. Ini video ini diunggah oleh channel JIA TV atau mungkin disebutnya JIA TV ya, gitu loh. Kenapa ini menjadi harus dibahas gitu loh, supaya tidak terjadi mispersepsi, supaya tidak jadi salah pemahaman Kang Epul dan sahabat. Jadi dalam video itu Ustadz Yusuf Mansur ini bercerita bahwa ada rekannya datang, saya pengen naik gaji nih, gitu loh. Ya kalau kamu pengen naik gaji ya sedekah, gitu loh. Dari gaji kamu 2,5% kan, gitu. Nah singkat cerita, sedekahlah gitu loh. Tapi kok masih gitu loh, nggak berubah. Nah, terus ya udah deh, saya coba lagi deh, jajal lagi kalau di situ. Ditanya Ustadz Yusuf Mansur, ya seperti main judi lah, gitu loh. Coba lagi jajal kayak main judi gitu, pasang lagi itu 75. Besok kalau ibu-ibu dagang nasi uduk, udah jangan sebungkus, langsung sebaskom wae kasih. Hari itu nggak usah dagang, tutup aja udah. Nah, kalau saya melihat video itu, Yusuf Mansur menceritakan apa yang disampaikan oleh temannya. Tetapi ini sekali lagi maksud saya begini, Kang Epul, sahabat. Ada kekurang bijakan dalam menganalogikan sesuatu. Dulu ketika Menteri Agama ya kan menganalogikan azan, toa di masjid dengan gonggongan anjing, ya kan. Nah, ini cerita Yusuf Mansur, walaupun saya yakin ini bukan Yusuf Mansur yang bilang seperti itu, tapi temannya dia ceritakan gitu loh. Tetapi seharusnya bijak. Tidak menceritakan itu secara gamblang. Sehingga akan menjadi salah pemahaman gitu. Nah, Kang Epul, bagaimana Kang Epul melihatnya ini? Selalu saja salah menganalogikan sesuatu kurang bijak gitu. Ya. Begini Kang, pertama pembahasan UYM ini bukan kali pertama ya, di channel saya. Dan saya sering kali diingatkan oleh para sahabat semua, para netizen. Udahlah, nggak usah disebut ustadz lagi lah. Kang Ucup aja kan. Kayak teman saya dong. Iya, ada. Ya itu tentu karena berbagai polemik yang dimunculkannya, sehingga orang menjadi meragukan kok Ustadz seperti ini ya gitu. Persis juga seperti yang Kang Ijo sampaikan barusan, ada narasi lagi yang tidak tepat gitu dari seorang UYM atau Kang Ucup lah gitu ya. Nah, kenapa itu bisa muncul? Saya kira saya bisa membayangkan situasinya, kan itu situasi yang spontan, ya, bukan by skenario, bukan melalui teks dan sebagainya. Analogi yang dimunculkan oleh Kang Ucup ini muncul itu dari alam bawah sadarnya. Ini perspektif psikologi, Kang. Alam bawah sadar itu menyimpan berbagai pengalaman kehidupan kita di masa lalu. Jadi saya tidak ingin menyebutkan kalau Kang Ucup dulunya tukang main judi. Nggak berani, saya nggak berani ya. Tapi narasi-narasi seperti itu dimungkinkan ketika dia memang dekat dengan dunia itu sebelumnya. Nah, mengingat misalkan kalau kita tarik mundur agak jauh sebelum dikenal sebagai seorang ustadz, Kang Ucup ini juga pernah menjadi narapidana, Kang. Pernah masuk penjara. Saya lupa apa kasus penipuan atau apalah gitu ya. Jadi kalau kita melihat gaya-gayanya kan memang agak anomali dibandingkan ustadz kebanyakan. Ceplos-ceplos, kemudian berani sekali, apalagi terutama terkait dengan ketika meminta, bahasanya bukan meminta kali ya, membuka donasi lah gitu ya, membuka sumbangan untuk para jamaahnya. Kan banyak juga itu panitia yang ngeluh lah gitu ya. Ini memang UYM nggak mau dibayar kalau ceramah, tapi semua infak dari jamaah 100% diambil gitu. Jadi kita nggak kebagian nih buat bayar tenda, buat bayar apa gitu. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, ketika itu masuk pada alam bawah sadar, maka itu dia akan muncul dalam bentuk verbal melewati ruang kesadaran. Jadi ruang sadarnya tidak ada dari alam bawah sadar, di bawah sadar langsung muncul. Nah, itu sering kali terucap pada saat-saat yang situasinya spontan seperti tadi. Jadi langsung aja ceplos gitu ya. Ya, artinya ini berkaitan barangkali dengan dunianya Kang Ucup di jauh-jauh hari, mungkin 20-30 tahun yang lalu. Mungkin. Nah, ini ketika orang bicara
terutama para tokoh publik, ya kan, kemudian para ustadz, ustazah, ya kan. Sebelumnya juga ada ustazah itu yang viral, ya kan, soal KDRT yang bilang itu biasa gitu kan. Nah, artinya mereka ini, terutama para penceramah ini ya harus betul-betul hati-hati ya. Betul, kan? Terlebih sekarang ada pengawasan gitu loh, dicap teroris lah dan sebagainya gitu, Kang. Iya, termasuk kita loh, Kang. Ini kita juga sering ngomong di YouTube begini, harus hati-hati nih. Ya, mudah-mudahan terjaga lah ya semua kita. Yaitu persis bahwa apa yang menjadi ucapan-ucapan spontan tentu itu akan dipengaruhi oleh situasi masa lalunya yang itu terendap dalam bawah sadar. Ya, termasuk Gus Yakut itu ketika menyandingkan azan dengan gonggongan anjing, ya mungkin rumahnya itu berdekatan dengan orang-orang yang non muslim dan memelihara anjing, sehingga langsung saja gitu ke situ gitu. Ya, intinya sih ini memang PR besar buat semua orang yang sering bicara, termasuk kita, Kang. Bahwa apa yang ada di alam bawah sadar kita tentu itu akan secara spontan akan terucap entah kapan. Terus lalu bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dipersiapkan, dilakukan gitu oleh mereka ini, para penceramah, tokoh publik gitu ya? Ya, alam bawah sadarnya, Kang. Alam bawah sadarnya ini yang harus disiapkan. Kan alam bawah sadar itu dia menyimpan memori-memori yang secara sadar sudah kita lupakan, atau secara sadar itu tidak ada dalam radar kita gitu. Nah, jadi bahasanya agak rumit memang. Jadi alam bawah sadar kita itu harus secara sadar kita pantau atau kita kondisikan. Nah, itu gimana tuh alam bawah sadar kita secara sadar harus kita pantau atau kondisikan itu, Kang? Ya, ini, Kang. Kalau di Islam ada namanya muhasabah gitu. Kalau di bahasa sehari-hari kita mungkin evaluasi diri gitu, kemudian menilai diri sendiri. Nah, termasuk wilayah-wilayah masa lalu kita, memori-memori kita ini harus diselesaikan satu-satu. Misalkan dunia kita dulu dunia perjudian misalkan. Nah, itu kan masa lalu kita tidak bisa kita hapus. Bahwa dulu kita sering main judi itu fakta gitu yang ada di masa lalu. Nah, ini yang harus terus ditutup, ditimpa oleh hal-hal yang sebaliknya gitu, Kang. Alam bawah sadar tidak akan muncul ke permukaan ketika itu tertumpuk cukup tebal gitu. Jadi alam bawah sadar itu akan muncul ke permukaan ketika dia ada di atas permukaan alam bawah sadarnya gitu. Kebayang lah ya logikanya. Jadi langsung ngomong gini, ya seperti yang kita juga kan bicara lebih seringnya spontan. Nah, itu pun kan muncul dari alam bawah sadar kita gitu. Sebagiannya 80% lah sebetulnya. Berarti alam sadar ini harus mengontrol tadi ya. Mengontrol alam bawah sadar. Ya, betul. Kita harus mengontrol alam bawah sadar. Kita udah tahu nih ilmunya. Alam bawah sadar itu isinya adalah memori-memori kita di masa lalu. Nah, bagaimana agar memori ini tidak mengganggu kehidupan kita sekarang? Kalau memorinya jelek, itu harus ditimpa, ditutup terus dengan yang sesuatu yang baik, sesuatu yang positif gitu ya, Kang. Ya, karena kan begini, Kang, kita hidup sekarang ini di era digital, di mana masyarakat, kenapa disebut netizen, ya kan? Karena memang citizennya itu berada di dunia internet gitu, kira-kira begitu kan? Gitu loh. Sehingga netizen ini berbeda dengan citizen yang bukan ada di internet, ibaratnya di media sosial. Karena ketika kita masuk di dunia digital, media sosial, jutaan orang akan melihat itu. Ya kan? Bisa jadi juga jutaan orang merekam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bicara soal masyarakat Indonesia yang plural, dengan pemahaman juga yang berbeda gitu, Kang. Ketika apa yang diucapkan itu tidak hati-hati, kan akhirnya malah jadi bisa memunculkan persepsi yang tidak-tidak, kan begitu. Nah, ini menjadi penting juga bahkan untuk para tokoh publik itu, Kang, ya. Seperti sebut saja kemarin Ibu Megawati, ya kan. Mungkin maksudnya bagus, ya kan, kreatif. Tetapi pertanyaan untuk para pedagang gorengan misalkan, namanya juga gorengan kan begitu, mana bisa direbus Bu, gitu. Apa ini juga banyak belum disadari gitu, Kang? Ya itu sampai muncul meme-nya ya, jual gorengan ditulisnya rebusan. Nah, tentang rekaman dari para netizen itu, ini sebetulnya saya melihat sisi positif, Kang. Ini simulasi kecil dari apa yang akan terjadi nanti di yaumil akhir. Itu kan CCTV yang super canggih, paling canggih se-akhirat karena adanya di akhirat. Itu kan ditampakkan kan bagaimana mulai dari kita lahir, seluruh jejak kehidupan kita. Nah, hari ini dunia teknologi internet mulai, walaupun masih sangat jauh, mulai mendekati gitu. Jejak-jejak digital kita di masa lalu, kita pernah ngomong apa dan segala macam itu dengan mudah muncul gitu. Apalagi tokoh gitu ya, sangat mudah gitu.
Nah, itu positifnya hikmah buat kita tentu ke depan ya, karena ke belakang kan sudah lewat. Yeah. Ke depan kita harus jauh lebih berhati-hati. Nah, dalam berbicara, dalam mengumumkan statement ataupun dalam menyikapi apapun yang terjadi. Tapi yang menarik begini juga, Kang. Yang kedua hikmahnya adalah ini juga menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Kalau Kang Ijul punya akun Facebook, punya ya? Iya, dulu. Nah, kalau masih dibuka tuh coba dibuka aja misalkan postingan yang 10 tahun yang lalu. Itu pasti kita ngerasa geli loh gitu. Oh iya. Ini ngomong apa sih gitu kan, sok-sokan begini sih gitu. Nah, artinya itu bisa bermanfaat buat kita untuk kemudian terus melakukan proses yang peningkatan berkelanjutan, continuous improvement gitu. Iya. Jadi kan sebagai pembanding itu nggak bisa saya dibandingkan dengan Kang Ijul. Membandingkan dengan orang lain itu tidak apple to apple. Yang apple to apple adalah membandingkan saya hari ini dengan saya 10 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Untuk hari perbaikan. ini harus lebih baik gitu. Nah, begitu pula yang terjadi dengan para tokoh publik kita hari ini. Sebelum dia memberikan statement tuh dia harusnya mengingat gitu. Secara besarannya lah gitu. Statement apa saja yang pernah saya sampaikan gitu kan, terkait sembako, terkait ini misalkan Bu Mega gitu. Di 3 tahun yang lalu, di 5 tahun yang lalu, di 10 tahun yang lalu. Loh, 10 tahun yang lalu malah saya yang marah-marah ya. Sembako naik gitu. Kok sekarang malah ya ngebela gitu kan. Nah, itu kan bisa ada rem dari diri sendiri ketika itu kita kan kalau sadar, Kang. ya. Tapi kan pada kenyataannya walaupun tidak semua, Kang, ya masih aja terus ngeluarin statement yang nggak bijak gitu. Makanya kalau orang bijak itu biasanya dia bicaranya juga tidak apa, kalau orang Sunda itu nereleng gitu. Jadi dia berhati-hati. Ya. Tokoh yang mungkin patut kita tiru itu Pak Murdiono, Kang, zaman Pak Harto. Jadi ini ya itu kan padahal katanya kan ketika itu Pak Murdiono di luar aktivitas kenegaraan, dia ngomongnya lancar seperti ini. Nah, kenapa dia menjadi seperti sangat terbata-bata? Dia berhati-hati gitu. Karena takut dijewer. Bisa jadi karena takut dijewer, tapi kehati-hatiannya itu kan bagus gitu, Kang. Entah motif apa di belakangnya. Saya kira para pejabat hari ini tirulah Pak Murdiono. Jadi kesimpulannya termasuk ulama. Ya. Kesimpulannya harus hati-hati, Kang. Hati-hati. Itu menjadi penting, sahabat. Oke. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.